kalau lapak aduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, pertama yang paling banyak adalah terkait dengan jalan. Jembatan tersebut kalau secara umur memang sudah berumur, itu sudah 22 tahun. Targetnya ya semoga saja bisa di tahun depan seperti itu. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi bisa hadir untuk menemani Anda. Kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Kali ini kita akan membahas seputar lapak aduan. Dan tentunya saya tidak sendirian, kita akan membahas dengan salah seorang narasumber. Kali ini kita akan membahas seputar lapak aduan bersama dengan Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monef Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Banyumas, Bapak Riyatno. Apa kabar Pak Riyatno? Alhamdulillah. Saya inggih Bapak. Pak Riyatno, terkait dengan lapak aduan Pak, biasanya Pak aduan-aduan yang masuk dari masyarakat ke lapak aduan yang menjadi ranah DPU itu terkait dengan apa Pak? Jadi kalau lapak aduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, pertama yang paling banyak adalah terkait dengan jalan, drainase, kemudian irigasi, juga tata bangunan atau bangunan gedung ada juga. Jadi tadi saya sampaikan untuk yang paling banyak jalan ini di tahun ini sampai Oktober kemarin, sampai tanggal berapa 13 kemarin itu udah 10.594. Kemudian yang sudah direspon artinya sudah kita jawab itu ada 10.470. Kemudian dalam proses kita pilih kemudian sudah masih 124. Jadi ini responnya itu kita jawab dulu respon itu, kemudian kita kalau yang bisa kita langsung tindak lanjuti, kita tindak lanjuti. Jadi perlu diketahui kami yang di DPU itu khususnya untuk jalan dan irigasi kita punya yang namanya UPT, kepanjangan tangan dari itu. Kemudian yang bisa menangani respon cepat, tapi dengan kriteria kerusakan yang kecil-kecil. Karena kalau yang kerusakan berat ini harus melalui program atau planning, direncanakan terlebih dahulu. Seperti itu. Iya, Pak, sampai 10.000 Pak, itu rata-rata kerusakan seperti apa yang kebanyakan ya jalan berlubang, kemudian ambles. Perlu diketahui bahwa kita daerah di Banyumas ini ada wilayah-wilayah yang rentan tanahnya atau dengan kondisi tanah yang labil. Salah satu contohnya di Kecamatan Gumelar, Purwojati, kemudian di Lumbir. Ini daerah-daerah yang rentan. Nah ini semoga ini memasuki nanti misalnya kalau di tahun ini di musim penghujan, semoga tidak ada hal-hal yang terjadi yang akan merusak infrastruktur. Karena seperti biasanya kalau sudah mulai Oktober kemudian November Desember, nah ini perkiraan dari BMKG sih puncaknya nanti Januari atau Februari. Cuman kita antisipasi lah supaya jangan seperti itu. Iya. Kemudian perlu diketahui lapak aduan sebanyak ini sebetulnya kami di Kabupaten Banyumas itu ada berbagai kewenangan tentang jalan. Iya. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Jadi yang jalan nasional pun banyak yang masuk ke lapak aduan. Nah, kami kalau ke jalan nasional sifatnya koordinasi. Seperti itu. Jalan provinsi juga koordinasi. Sama juga koordinasi ya. Pak, yang masuk jalan kabupaten itu sendiri sepanjang apa sih kalau di Banyumas ini? Jadi perlu diketahui kita punya dengan SK baru yang 2023 ini ada 1.300-an kilo. Ada 640 sekian ruas jalan. Jadi ini update SK yang terbaru. Jadi kemarin sebelum ini SK yang 2016 itu kita punya 1.508 kilo, ada 647 ruas, sehingga kemudian mulai tahun 2021 itu ada updating SK dan itu dikaitkan dengan tata ruang segala macam. Iya. Dan sudah dirapatkan, sudah diskusikan dengan dinas OPD terkait sehingga ada yang downgrade. Artinya itu kembali lagi pengelolanya di desa. Kemudian jalan kabupaten itu sekarang tidak hanya di DPU. Jadi yang jalan kabupaten
statusnya kabupaten tapi ada yang di DPU, ada yang di Dinas Permukiman seperti itu. Oke. 1.000 berapa tadi Pak totalnya? 1.300-an kalau 1.300. yang dikelola DPU. Berarti Seperti itu. turun memang ya Pak? Turun Ya? karena itu downgrade tadi. Jadi ada yang memang secara secara fungsi ataupun yang lain tidak layak untuk dijadikan jalan kabupaten seperti Iya. itu. Pak, terkait dengan jalan sendiri Pak. Ya. Jika biasanya itu kan tiap tahunnya ada target ya Pak ya. Tahun ini mungkin merenovasi namanya Jadi- memelihara mungkin ya Pak ya. Kami di bidang kami memelihara, jadi bidangnya ada 2 di DPU, bidang perencanaan pembangunan jalan dan bidang tadi yang sampaikan pemeliharaan dan monef jalan. Jadi kami memelihara kondisi-kondisi yang sebetulnya kerusakan ringan seperti itu. Oke. Untuk tahun ini sendiri Pak, perkiraan itu sudah memenuhi target tidak Pak untuk pemeliharaan jalannya? Jadi tahun ini hampir mendekati. Jadi di anggaran induk kami kemarin menyelesaikan sekitar 30 ruasan lebih dari 30 ruasan itu. Dan di tahun ini juga sekitar 37 yang di anggaran perubahan ini. Kemudian di bidang perencanaan pembangunan sekitar itu juga, tidak jauh beda. Tapi cuman kalau di bidang perencanaan pembangunan kondisinya jauh lebih baik karena perbaikannya itu tidak hanya sebatas kalau kita di pemeliharaan paling overlay seperti itu. Iya. Untuk penambahan jalan baru sendiri seperti apa Pak? Jalan baru kita baru yang di Jalan Soekarno. Belum ada rencana lagi ya Pak ya? Belum ada rencana. Pak, kemarin sempat ramai juga Pak soal jembatan yang di Sidabua Karanganyar itu kalau tidak Iya, salah ya Pak ya, yang nyaris putus atau bagaimana, bisa dijelaskan Pak fakta di lapangan seperti apa Iya. Pak? Jadi begini, untuk jembatan gantung Sidabua perlu kami sampaikan bahwa jembatan tersebut kalau secara umur memang sudah berumur, itu sudah 22 tahun. Jadi memang sudah waktunya untuk di upgrade ya. Kemudian dari sisi pemanfaatan atau penggunaan sebetulnya jembatan gantung seperti disyaratkan kan hanya untuk pejalan kaki. Kemudian ini kemarin pada saat kejadian itu informasinya itu yang lewat itu ribuan dari komunitas tertentu yang mengadakan acara di Desa Karanganyar. Seperti itu. Dan itu mengakibatkan jembatannya ada yang Ya memang sudah sudah mungkin ini kemarin, tapi ini juga jadi membuka kami untuk lebih waspada seperti itu. Cuman sayangnya itu jadi mestinya untuk orang berjalan kaki, tapi ini pemanfaatannya untuk kendaraan. Apalagi sampai ribuan kemarin Iya, ya, Pak ya. informasinya seperti itu. Lalu saat ini seperti apa Pak? Apakah masih ditutup atau bagaimana? Ditutupnya dalam rangka proses perbaikan. Seperti itu. Kita sudah mulai action di sana. Jadi sudah mulai dibuka, kemudian didata kerusakannya, nanti kita perbaiki lagi. Iya, perbaikannya seperti apa Pak? Kalau kemarin kan tidak salah itu ada yang keropos lalu Iya. selingnya mungkin berkarat, bagaimana Pak? Jadi perbaikan yang kami lakukan adalah pertama mengganti lantai atau papan kayu jembatannya itu, papan jembatannya, kemudian strukturnya yang bawah yang penyangga lantai jembatannya. Terus kemudian kalau seling sih karena terbuat dari bahan yang tidak dan itu setiap tahun dipelihara dengan dioli dengan fat itu. Kalau seling masih bagus. Masih layak gitu ya, Pak ya. Kemudian yang kita perbaiki adalah struktur untuk lantai jembatannya, di penyangga. Ada kropos, ada yang bautnya udah hampir lepas. Kemudian lantai jembatannya itu karena dilewati oleh kendaraan sehingga di tengah-tengahnya itu seperti perahu itu. Ya mestinya ini kan agak cekung gitu ya, cekung Pak. karena untuk kendaraan. Nah, kalau sebatas hanya orang lewat saya kira nggak seperti itu. Ada target tidak Pak? Kapan kira-kira jembatan ini bisa kembali dimanfaatkan? Target kami 2 minggu atau 3 minggu lah. Dari sekarang? Iya, enggak dari kemarin itu sebenarnya sudah proses. Target maksimal itu seperti itu. Berarti Semoga akhir bulan ini mungkin ya? Semoga ini cepat terselesaikan karena ya jelas ditunggu masyarakat. Kemudian sebetulnya juga masyarakat berharap ada pembangunan jembatan permanen, artinya bukan jembatan gantung, tapi dengan keterbatasan anggaran atau keuangan yang ada di pemerintah kabupaten sehingga
sampai saat ini belum bisa terakomodir. Tapi secara kalau tidak salah secara desain itu sudah direncanakan. Jadi ada harapan Ada, mungkin ya Pak ke iya. depannya itu akan dibangun jembatan yang memang Permanen. beneran jembatan. Jadi jembatan seperti pada umumnya, bukan jembatan gantung. Yang bisa dilalui mobil ya Pak ya. Betul. Oke. Ini menghubungkan dua desa antara Karanganyar dan Sitapua, dan itu memang mempersingkat waktu tempuh dan jarak tempuh juga. Oke. Cuma mungkin masih perlu menunggu juga ya Pak. Iya. Semoga ke depan ada anggaran yang bisa untuk merealisasikan itu. Jika direalisasikan perkiraan bisa sampai berapa itu Pak? Besar yang anggarannya sekitar mungkin puluhan lah itulah. Karena Puluhan miliar bentang ya, Pak, ya? iya, bentangnya sampai 60. Iya, saya tahu cuma sendiri apa memang 60 meter Iya, di atas Sungai Serayu yang memang Sungai Logawa. Sungai Logawa ya Pak ya. Iya. Itu memang perlu ya anggaran besar Dan pastinya. itu kan di sana juga nanti butuh pembebasan lahan yang tidak sedikit, terutama di yang paling banyak di Karanganyarnya atau persawahan. Kemudian kalau yang di di Sitapua kan itu juga jalan yang di depan masih secara lebar masih kurang, mungkin juga butuh pembebasan seperti itu. Iya, Pak kalau terkait dengan jembatan yang di Pegalongan Mandi Rancan itu Nggih. seperti apa Pak? Jadi Pegalongan Mandi Rancan sampai saat ini memang belum difungsikan karena memang masih belum selesai secara keseluruhan, baik yang sebetulnya yang belum terhubung itu di sisi Pegalongan di sebelah utara. Jadi memang masih perlu operate sekitar mungkin operate-nya sekitar 100 meteran lah panjangnya seperti itu. Dan di sisi selatan sudah terbangun sampai ke aspal, cuman kanan kiri juga masih butuh fasilitas yang lain kayak untuk pejalan kaki itu belum memang. Ya, tapi untuk jembatannya sendiri Kalau sudah jembatan berdiri, sudah Pak? terbangun, jembatan sendiri sudah terbangun, ini aksesnya yang belum. Jadi operate atau jalur pendekat ke jembatan yang belum terselesaikan. Ada target tidak Pak? Kapan kira-kira jembatan ini bisa benar-benar beroperasi? Kemarin sebetulnya karena pada saat kalau nggak salah kemarin di pas refocusing kalau nggak salah. Jadi memang kita perlu menjadwalkan ulang untuk menyelesaikan ini. Targetnya ya semoga saja bisa di tahun depan. Seperti itu. Sebelum Lebaran kalau bisa sih. Soalnya Sebetulnya memang tinggal macet banget. sebetulnya secara konstruksi bukan pekerjaan yang sulit ini, yang ini tinggal pekerjaan yang kalau pekerjaan yang sulit sudah terlewati, artinya sudah terselesaikan. Yang di atas Kali Serayu sudah terselesaikan. Ini tinggal pekerjaan jalan akses pendekatnya saja yang seperti itu. Oke, saya termasuk yang menantikan itu. Karena Sama. saya kan aksesnya sering ke sana. Oh iya, sama. Kalau Lebaran itu macet Pasti banget, Pak. pasti macet. Oke, baik. Satu lagi Pak Riyadno, mungkin ada pesan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat terkait dengan lapak aduannya ini, Pak? Iya benar, lapak aduan. Kami terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduannya lewat lapak aduan Kabupaten Banyumas atas informasi-informasi yang disampaikan. Kemudian kami juga berharap masyarakat juga ikut berperan aktif di dalam menjaga kondisi jalan. Salah satu contohnya seperti kita ketahui jalan adalah rentan aspal ini khususnya ya. Aspal ini rentan terhadap air. Artinya jangan sampai masyarakat membuang air misalnya dari halaman ke jalan. Kemudian minta tolong ya ke masyarakat, misalnya di depan rumahnya ada saluran drainase jalan, jangan sampai tertutup semuanya sehingga aliran akses air bisa berfungsi. Kemudian kalau ada misalnya sedikit sedimentasi di drainase ya tolong minta di yang dekat-dekat situ ya minta dibersihkan itu. Intinya kalau ada saluran drainase di tepi jalan jangan ditutup secara keseluruhan karena pasti itu akan berdampak kepada keawetan jalan. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Riyadno atas kehadirannya di podcast Tarik Mase hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak. Terima Kami kasih. tunggu kehadirannya di Terima sesi-sesi kasih. yang akan datang. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kami di podcast Tarik Mase bersama dengan Bapak Riyadno selaku Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monef Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Nantikan obrolan-obrolan seru lainnya di podcast Tarik Mase. Saya Yanuar Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.